Komunitas Voice Over Announcer Indonesia. Ngomongin Masalah VO talent tadi, ya? iya VO talent tadi. Nih, Mbak, kan sebenarnya kalau kita ngomongin masalah rate penyiar kan itu beda-beda tergantung jam terbang ya. Kalau misalnya voice over talent sendiri, ini rate-nya tergantung jam terbang juga kah? Atau nih bulanan gitu Mbak? Siapa yang jadi dubber atau VO talent tuh bisa kebayang gitu. Kira-kira cukup nggak ya kalau sebulan buat makan, terus buat beli mobil, buat beli handphone, iPhone yang baru gitu Mbak. Buat beli berlian gitu ya? Berlian buat beli tas apa tanpa gitu harus ya? ngantor gitu, tanpa harus ngantor gitu Mbak kan. Oh, ya Waktunya ampun. fleksibel gitu ya. Ya, kalau masalah rate sih kayaknya tergantung kebijaksanaan dari si perusahaannya juga sih kalau menurut aku. Ada yang ya tergantung negonya perusahaan dan si talentnya. Ada yang per bulan, kalau ada yang kalau aku per episode dari dulu dari awal ketika udah sign kontrak sebagai VO voice over talent. Ini ngomongin masalah program TV ya. Kalau aku ya program TV aku per episode. Hitungannya per episode, per durasi, weekday atau weekly itu pengaruh ke rate gitu. Oke. Jadi harga stripping dengan harga weekend itu beda pastinya. Harga stripping itu ya pastinya di bawah harga weekly sih gitu. Pertama. Karena terus everyday paket ya Mbak ya? Ya paket everyday. Tapi tetap hitungannya kalau ada sih tawaran per bulan ya Mbak. Kalau aku nggak mau, aku tetap hitungannya per episode biar lebih gampang aja sih sebenarnya. Gitu. Terus nanti durasinya nih tayang setengah jam atau 1 jam atau satu setengah jam itu ada hitungannya. Jadi pertama kita kasih harga setengah jam dulu. Tapi nanti kalau misalnya di stasiun TV ada kenaikan durasi 1 jam Mbak, kita minta naik lagi maksimal berapa persen misalnya gitu. Kayak gitu sih. Nah, jadi biar tahu gitu Mbak, biar kalau yang udah penasaran pengen nyemplungin diri gitu kan. Jadi biar, oh kira-kira begitu ya peraturannya atau hitungannya gitu kan. Nah, ini kemarin selama pandemi, sebagai voice over talent, ikut terdampak juga nggak Mbak? Terdampaknya dalam hal apa? Kalau terdampaknya nggak bisa ke kantor, iya pasti finansial, ya. Secara finansial? Alhamdulillah sih enggak, karena kan kalau kita media kan tetap harus running ya, tetap harus tayang, tetap harus jalan. Ya, cuman ya itu sempat ada pemberlakuan WFH, saya sempat 3 bulan VO dari rumah sih, gitu. Nah, Biasa VO dari rumah nih, ini menarik karena aku juga mengalami ya, harus cari waktu yang pas. Ada strategi khusus nggak Mbak? VO dari rumah, karena kita tahu ada gangguan-gangguan noise, karena kan studionya Mbak apakah bikin sendiri di rumah, di kamar, atau random aja ruangan mana yang kosong, yang anak-anak mungkin tidak bisa menjangkau, karena kan tahu ya, anak-anak tiba-tiba mana, mau apa, suara tetangga gedor-gedor apa, lagi suara-suara tukang jualan, bakso-bakso gitu kan, gimana Mbak? Kalau untuk tayangan infotainment kan malam ya, VO-nya, jadi di atas jam 12 malam itu kan udah hening banget suasananya, untungnya gitu, alhamdulillah. Jadi aku teknik VO-nya malam dan aku sih di kamar aja, kebetulan juga belum bikin studio, ada rencana tapi belum. Dan ya selama ini pakai ini aja, alat aja. Dan kalau aku kebetulan VO-nya memang di atas jam 12 malam, jadi emang suasana tuh udah hening, anak-anak udah tidur, nggak ada tukang-tukang lain-lain, tetangga udah pada tidur, gitu. Jadi ya, jadi alhamdulillah sih pas lancar aja, ya? pas waktunya, gitu. Jadi tapi pandemi nggak pengaruh. Ada kesulitan nggak Mbak? Karena di studio biasanya lebih, ya karena biasa kan ambience suasana itu mempengaruhi gitu Mbak. Iya sih, secara kualitas audio memang ya dari alat yang kita punya dengan dari alatnya kantor sama efek dari studio itu pasti beda. Cuman dibutuhkan komunikasi sama si editor. Gimana Mas editor, kualitas audio saya VO dari rumah ada masalah noise, selama mereka nggak ada komplain dari stasiun TV juga nggak ada masalah, ya tetap jalan aja sih. Alhamdulillah 3 bulanan sih gitu loh. Untungnya ya kita juga harus aman dan aman juga nggak ada potongan juga sih untungnya sih untuk transport gitu juga nggak ada potongan. Nah ini yang perlu diperhatikan nih. Kalau mau nego gitu ya misalnya per episode sekian, itu juga seperti yang tadi Lupi bilang, ini cukup nggak buat makan, cukup nggak buat beli mobil gitu ya. Jadi itu harus diperhitungkan dulu akomodasi ya kan, transportasi dan juga ya transportasi kita dari sini ke kantor berapa istilahnya. Kalau misalnya mau ngomongin rate ya, jadi kan kita masing-masing, pokoknya asal jangan di bawah standar aja gitu kan.
Jadi transportnya berapa, butuh kebutuhan makan kita berapa, lebihnya harus ada sekian, dan itu perlu diperhatikan. Kalau mau tanda tangan kontrak, itu sudah termasuk transport kah, sudah termasuk akomodasi kah, honor atau fee kita untuk satu episode itu, gitu. Jadi itu harus jelas. Kalau misalnya kayak tiba-tiba kayak kemarin nih aku WFH gitu kan, karena tidak ada perjanjian di situ, jadi aku tidak ada potongan gitu. Jadi tetap normal kontraknya, tapi di rumah aja, Di rumah alhamdulillah ya. aja gitu. Ini Alhamdulillah. kalau ada yang mau Alhamdulillah. tanya, boleh ya Mbak ya? Ayo. Tadi ada pertanyaan yang sempat nyangkut dari Michael. Katanya gini, Mbak pernah nggak sih mengalami sakit gigi, tapi tetap harus VO talent, apa face over gitu? Iya, pernah lah ya. Aku kan punya gigi juga. Voice over manusia gimana? juga. Tapi aku jarang, jujur emang jarang banget kalau yang namanya sakit gigi, jarang. Itu PR, makanya buat kita para voice over talent, apalagi kalau kayak aku stripping ya, stripping 3 program every day, itu benar-benar harus yang suara harus dijaga. Terus kesehatan badan dan kesehatan mulut terutama ya. Kalau sakit gigi itu yang paling susah adalah nggak bisa A, I, U, E, O. Itu mempengaruhi artikulasi. Pas. Benar-benar. Iya, kembali jaringan ya. Mbak Ayu, kabar ya untuk teman-teman ya. Oh gitu. Jadi sempat dijeda. Jadi itu seberapa tingkat parahnya nih sakit giginya. Selama masih bisa A, I, U, E, O dengan jelas, artikulasinya jelas, masih bisa dikondisikan lah ya, rahangnya gitu. Ya dilanjut. Tapi kalau kira-kira udah parah, udah nggak bisa A, I, U, E, O, mending ganti aja, tukeran aja sama temen sih kalau aku sih gitu. Better gitu ya, tetap komunikasi Betul. lagi-lagi ya Mbak Intinya ya. sih komunikasi, itu juga yang sebenarnya bisa mempertahankan kita seberapa bisa kita mempertahankan eksistensi dan profesi kita sampai dengan saat ini, yaitu salah satunya adalah komunikasi sih sebenarnya. Nah, gitu. Mbak kita recap dong Mbak untuk tips and trick nih Mbak, untuk bisa tetap eksis ya. Dari mulai awal berkarir sampai hari ini gitu, supaya kita juga sama-sama belajar. Apa sih yang harus dimiliki seorang voice over talent supaya tetap bisa eksis ya di sekarang dunia ini yang kayaknya di luar sana juga banyak gitu kan voice over yang wah pokoknya suaranya juga oke-oke gitu. Apa tips dan trik dari kamu? Kalau tips dari aku, tips dan trik pertama sih, tipsnya sebenarnya yang paling utama adalah kita harus bisa dulu mencintai pekerjaan yang kita kerjakan. Saya sering sekali mengatakan bahwa I love my job. Saya sangat-sangat mencintai pekerjaan saya. Dimulai dulu dari sini gitu ya. Jadi ketika ada apapun itu, insya Allah bisa terlewati dengan mudah, dengan sendirinya. Mencintai pekerjaan yang kita kerjakan. Kedua, itu tadi. Komunikasi penting banget. Dengan tim terutama, editor, kalau saya ya, editor, produser, scriptwriter, itu benar-benar harus dikuatkan komunikasinya. Kedua adalah sampai sekarang masih bisa bertahan di dunia voice over talent adalah juga berkat networking ya Mbak. Networking yang juga bisa dipertahankan sampai sekarang. Jadi memang harus bisa punya channel teman-teman ke sana ke sini. Tapi satu lagi yang paling penting adalah attitude dong yang ketinggalan gitu. Ya, attitude. Ya, semahal apapun bayaran seorang voice talent gitu, kalau untuk saya ya selama attitude-nya yang tidak bisa diajak bekerja sama dengan baik, itu akan dengan sendirinya akan ya seleksi alam sih sebenarnya. Tapi kalau kita bisa mempertahankan attitude yang baik, networking yang bagus, komunikasi yang baik, insya Allah eksistensi akan terus mengikuti. Gitu. Nih Mbak, kalau tipsnya untuk pemula yang belum pernah terjun ke dunia VO talent, apa tipsnya? Yang belum pernah nih supaya apa ya? Pede, yakin kalau kita punya vokal yang bisa dijual, istilahnya punya nilai jualnya gitu, Mbak. Ya, gini, nggak ada suara yang jelek, ya, nggak ada istilah tidak bisa menjadi seorang voice over. Buat saya bisa karena terbiasa, itu sih. Jadi nggak ada salahnya untuk tetap mencoba.
dimanapun ada kesempatan, coba aja. Meskipun beberapa kali ditolak, coba terus sampai nanti ketemu waktunya, ketemu waktu yang pas di tempat yang tepat. Jangan lupa untuk selalu belajar sih yang pasti. Gitu. Jadi dimanapun ada kesempatan, pokoknya udah percaya diri aja. Untuk bisa menjadi seorang broadcaster, apapun itu, voice over talent, dubber, ya, narator, voice over, intinya satu yang paling penting harus percaya diri. Kalau nggak pede, nggak punya percaya diri, nggak bisa deh jadi seorang broadcaster atau voice over talent. Percaya diri yang penting. Tapi jangan kepedean juga ya. Hai baby. Hai, siapa namanya? Dari ini namanya Kenobi. Dari tadi itu banyak banget yang request dan penasaran. Mau dong, Bayu. Kamu gini, ini kita kan akan menginvite teman-teman yang belum bergabung untuk bergabung ke KPDA ini ya, untuk di komunitas kita. Tapi Mbak invite-nya dengan gaya mengisi acara selebritas pagi ya. Setuju. Aku kayak butuh ini dengan ya. itu. Apa ya? Butuh kata-kata nggak sih? Tinggal bilang aja ya, teman-teman yang mau belajar voice over talent, dubber, dan ini silakan bergabung di komunitas KVDAI gitu aja. Tapi dengan nada dengan gaya selebritas. Gini, kalau aku sih biasa atau mungkin gini, Mbak. Atau mungkin gini. Satu berita yang tadi sempat dibawain deh. Coba dibawakan dengan nadanya. Penasaran. Iya, kalau aku kan biasa baca naskah gitu ya. Jadi kalau misalnya untuk ini, aku sempat kalau naskah tadi aku nggak sempat ambil nih, masih di kantor. Tapi aku sempat screenshot ada satu naskah, boleh. Narasi aja ya. Ini selebrita pagi ya. Untuk selebrita pagi ini udah pas di bulan suci Ramadan nih. Pekan terakhir di bulan suci Ramadan, Syakir Daulay justru mengejutkan para penggemarnya, di mana ia baru saja merilis single terbarunya bertajuk Bidadari Surga, yang juga menggandeng Adiba Kansa, yang tak lain merupakan putri dari almarhum Ustadz Jeffrey Al-Bukhari sebagai rekan duetnya. Namun begitu, sebelum perilisan single ini, Syakir memang sudah jauh-jauh hari menginginkan berduet dengan Adiba, hingga dirinya pun harus membujuk terlebih dahulu Adiba untuk mau menjadi rekan duetnya. Lantas, setelah kini terjun di dunia entertainment, apakah Adiba sudah siap untuk menjadi seorang entertainer? Ya, kurang lebih gitulah ya. Aduh, Tapi Mbak, jujur aku capek tahu untuk di TV itu capek nggak sih Mbak? Capek, karena kita memang harus satu nafas gitu loh. Jadi belum lagi kalau misalnya ada kata-kata yang salah dan titik koma yang salah juga, itu kita benar-benar harus improvisasi juga sendiri sih. Jadi dari script writer itu kadang juga suka nggak sesuai dengan kita. Nah, satu tips lagi mungkin yang ketinggalan tadi ya, kalau mau menjadi narator misalnya kayak untuk infotainment atau news kayak aku, itu harus bisa dimengerti dulu ya apa yang ingin disampaikan informasinya, sehingga jadi pendengar yang mendengarkan berita yang kita sampaikan pun juga mengerti gitu. Jadi kalau kita baca tapi kita nggak ngerti, itu nggak dapet soul-nya gitu, nggak dapet jiwanya. Ya. Nah, aku juga harus baca dulu ya. Iya, aku mau ajak Mbak Lupi untuk greeting opening selebrita pagi, Mbak. Ayo, jawab dulu ya, biar lebih seru. Gampang aja. Saksikan, simak kisah selengkapnya hanya di Selebrita Pagi, selebriti dalam berita. Simak kabar selengkapnya hanya di Selebrita Pagi, selebriti dalam berita. Bisa lah, pasti deh. Ayo, bentar ya, ada suara baru. lagi. Simak sambil nyusuin nggak apa-apa ya? Oh, nggak apa-apa, asal jangan in frame aja. Enggak. Oke, simak kabar selengkapnya. Simak kabar selengkapnya hanya di Selebrita Pagi, selebriti dalam berita. Ayo. Aku sampai ketawa. Ayo bareng sama aku. Bareng ya? Yuk, satu mau sendiri. Dua. Bareng-bareng, ayo. Oke. Sampai kita closing ya. Sebentar. Bareng. Kita closing dulu ya. Kita closing dulu. Kita ucapin terima kasih Mbak Ayu. Terima kasih karena sudah berbagi sama kita. Karena sekarang udah jam 5 lebih
setengah Lewat 6 ya Mbak ya. Iya makanya Aduh, karena seru banget juga ya. tadi sempat Sejam kayaknya nggak Iya. ini ya, nggak cukup waktunya buat teman-teman yang udah gabung di live IG ke VDAI. Aduh, hari ini ya. maaf KPDI, banget sempat betul. kejeda tadi, tapi nggak apa-apa. Mudah-mudahan next time kita punya waktu lebih banyak lagi untuk ngobrol bareng. Aku juga nggak bisa sebutin satu persatu nih yang udah gabung. Maaf banget, maaf. Dan pertanyaan semua juga Iya. nggak bisa dijawab. Saking serunya juga kita ngobrol berdua. Tapi next time mudah-mudahan ada kesempatan lagi ya, Mbak Lupi ya. Nah, mudah-mudahan kita bisa off air ya, Mbak ya, bisa ketemu, nanti sharingnya bisa Amin. tatap muka langsung dengan Mbak ya. Iya, Ibu. Amin. Oke, terima kasih ya Amin. buat teman-teman. Oke. Bentar ya. KPDAI karena udah Ya. nyimak obrolan kita dari Thank jam you. 4 tadi. Mhm. Jangan lupa untuk follow juga Instagram kita. Mbak Ayu, Instagramnya juga di follow ya, jangan lupa ya. Oh iya dong, Revi sudah. underscore Ayu underscore Ayu Revi underscore underscore Revi Bonita ya Mbak. underscore Bonita, betul. Jangan lupa di follow, nanti kita akan belajar bareng sama Mbak Ayu. Mudah-mudahan kita bisa ketemu off air lagi. Lupi harus pamit Amin. dan sebagai closing atau penutup kita akan voice over bersama. Oke. Oke. Apa tadi? Apa tadi kamu udah catat apa? Selebrita. Apa tadi awalnya? Simak, Kabar? kabar berita ya. Enggak, simak kabar selengkapnya Oh, selengkapnya Ya. hanya di Selebrita Pagi. hanya di Selebrita Pagi. Selebrita Pagi Selebriti. Terus? Selebriti dalam Ah. berita. Selebriti dalam dalam berita. berita. Makasih, Mas Oke. Ferry. Oke. Ya. Terima kasih ya semuanya yang sudah gabung. Kita akan closing atau tutup acara kita untuk sore hari ini dengan persembahan dari Mbak Ayu dan Luffy. Oke, 1, 2, 3. Simak Simak kabar. sinyal. Oke. Sinyalnya. Ayo coba kamu dulu, ntar kita berdua. 1, 2, 3. Simak. Simak kabar selengkapnya hanya di Selebrita Pagi, Selebriti dalam berita. Oh, Cica. Keren. Nanti bisa. Ya. Kalau ada casting aku kabarin ya. Siap. Oke, sekali lagi Yuk, kita bareng, yuk. bareng-bareng. Ya, terima kasih buat semuanya. Oke. Atau nggak Satu. usah pakai tuh apa ya? Ayo boleh. Oke. Ayo 1, 2, 3. Simak kabar. Selengkapnya. Ulang. 1, 2, 3. Simak Kabar selengkapnya hanya di hanya di Selebrita Pagi. Selebriti. Selebrita dalam pagi. Selebriti dalam berita. Oke, jangan lupa Thank juga you ya tetap Mbak. ikuti live IG dan juga seru-seruannya ya, ngobrol bareng di KPDAI Indonesia setiap hari ya. Dan jangan lupa nonton juga Selebrita Pagi ya Mbak ya, biar Oh, iya dong. rankingnya makin naik ya. Sama apa tadi lagi Mbak, di Global TV juga ya, kabar viral juga. Iya, kisah viral GTV Iya. setiap Minggu sampai Jumat jam 6 sore, Selebrita Pagi Senin sampai Jumat jam 7.15 pagi, dan YouTube channel Ganjil Misteri dan juga Cumi Cumi bisa di subscribe, like and subscribe Oh, and di comment. subscribe tuh. Thank you Lupi, Terima sukses kasih ya. Mbak. Oke. Iya, sama-sama ya. Terima kasih. Kabar-kabaran ya. KPDAI, Iya, thank you maaf banget. ya ke-distract anak-anak. Bye-bye, sukses buat semuanya. Bye-bye. Terima kasih semuanya. Bye. Lebih pamit ya. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.